Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Allah beri nikmat kita di dunia ini sangat banyak. Langit dan bumi beserta isinya disediakan kepada kita, diperuntukkan untuk kita agar kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Termasuk pada diri kita Allah berikan, lengkapkan semua nikmat-nikmat itu. Allah berikan umur kita agar kita nanti tidak menjadi alasan kita tidak beribadah karena umur kita tidak panjang. Allah berikan umur itu, ada sebagian kita berumur sudah 30, 35, 40, 45, 50 dan seterusnya, agar kita bisa diberikan kesempatan itu untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita yang bersalawat akan mendapatkan 3 keuntungan. Kata Allah, kata Nabi, diampuni dosanya. Sekali kita bersalawat yang pertama itu, maka Allah akan bersalawat 10 kali. Kemudian diampuni dosa kita 10 kesalahan, dosa-dosa pada kecil, dosa-dosa kecil. Dan yang ketiga, Allah angkat derajat kita, kehormatan kita di hadapan manusia dan kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra salawat wa khutta anhu asra khati'at wa rufi'at lahu asra darajat. Ini yang dan dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita, maka Allah berselawat 10 kali, diampuni dosa kita 10 kesalahan dosa kecil, dan diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala 10 derajat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun kajian kita pada pertemuan kali ini adalah hikmah daripada rakaat salat 5 waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini memiliki hikmah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil daripada kitab Majalisus Saniyah. Ada di sana diterangkan bahwa hikmah-hikmah daripada rakaat salat 5 waktu itu merupakan syukur badan kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku dimanapun saudara berada, hikmah yang pertama daripada rakaat salat 5 waktu yaitu salat subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita 2 nikmat. Nikmat yang pertama itu adalah nikmat yang bisa membedakan antara kata halus yang disebut dengan nikmat peraba. Nikmat ini terletak di dalam tangan kita. 2 nikmat ini lah yang menyebabkan kita bisa membedakan mana yang kasar, mana yang halus. Dapat memegang sesuatu itu karena adanya 2 nikmat ini. Inilah yang Allah berikan di tangan kita. Maka
kita pergunakanlah tangan ini untuk sebaik-baiknya. Tangan ini bebas kita gunakan untuk membantu orang juga bisa, untuk menyakiti orang lain juga bisa. Tergantung daripada kita. Apakah ini nikmat yang Allah berikan itu kepada kita? Kita pergunakan untuk sebaik-baiknya memanfaatkan tangan ini. Maka tangan adalah salah satu yang akan memberi kesaksian di hadapan Allah kelak di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Pada suatu hari kelak nanti, nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti mulut akan ditutup, maka yang menjadi menyaksikan, yang akan berkata itu adalah tangan kita, dan kaki-kaki menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang kita lakukan. Di dunia ini boleh kita berbohong. Di dunia ini bisa kita bersilat lidah. Lain di hati kita, lain di mulut kita, bisa-bisa saja. Tetapi ketika kita nanti di pengadilan Allah, mulut kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengomong itu tangan kita. Kemana kita pergunakan tangan kita ini? Apakah tangan ini kita gunakan untuk bertakbir melaksanakan perintah Allah sholat? Apakah kita gunakan tangan ini menggunakan untuk bersedekah, membantu orang lain, dan lain sebagainya? Apakah sebaliknya tangan ini yang Allah berikan kita menggunakan untuk menzalimi orang lain, mencuri barang-barang orang yang tidak berhak kita miliki? Atau kita gunakan tangan ini untuk melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan daripada kemudaratan kepada diri kita? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kiranya perlu kita mewaspadai. Hal yang pertama, tunaikan sholat subuh 2 rakaat merupakan nikmat syukur badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua daripada rakaat sholat 5 waktu, yaitu Allah berikan kita nikmat itu, nikmat pencium. Itu adalah hidung kita, bisa mencium sesuatu, baik itu yang wangi atau yang bau busuk. Kita bisa mencium daripada 4 arah, dari arah timur, dari arah barat, dari utara, selatan. Hidung kita dapat mencium aroma. Ini nikmat. Kita kadang tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidung kita, maka kita harus tetap bersyukur. Walaupun hidung kita itu beragam-ragam di Allah ciptakan, mungkin ada yang pesek, mungkin ada yang namanya hidungnya mancung, ada yang hidungnya, lubang hidungnya mungkin agak lebar, besar. Tetapi kita harus bersyukur dengan itu semua, karena fungsinya sangat luar biasa. Fungsinya sangat luar biasa. Kita dapat ini semua. Coba kita sedikit berikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidung kita semua. Gak bisa kita mencium entah bau wangi, entah yang bau yang
busuk. Tapi kalau sudah hidung itu tidak tercium, tidak bisa tercium. Rupanya ada bau busuk atau nasi yang busuk. Kalau hidung kita sumpah tidak tercium, sehingga termakan gitu. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, gunakan hidung. Hidung ini dapat mencium yang wangi-wangi atau yang bau busuk. Maka jika hal yang wangi itu, maka tentu yang paling menyukai itu para malaikat. Jadi yang bau-bau itu biasanya yang suka itu adalah makhluk-makhluk halus yang jahat-jahat. Maka gunakanlah hal yang wangi-wangi. Tentu mandi, tentu lakukan hal-hal yang pakaian kita bersihkan, pakaian kita cuci, dan juga pakai wangi-wangian. Tapi perbedaan ini antara laki-laki pakai wangi-wangian itu dengan perempuan yang pakai wangi-wangi itu sungguh berbeda. Kata Rasulullah, kalau perempuan pakai wangi-wangian itu tibur rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu. Kalau laki-laki itu pakai wangi-wangian itu adalah semerbak baunya dan tidak ada warnanya. Maksudnya apa? Itu tidak nampak pakai makeup laki-laki dia, pakai bedak sehingga nampak dia seperti wanita. Tidak seperti itu. Tapi wangi boleh semerbak, itu bagi laki-laki. Harum. Itu sunnah. Rasulullah SAW itu sangat suka dengan yang wangi-wangi. Tetapi perempuan kebalikannya. Watibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Nampak dia warnanya tetapi tersembunyi harumnya. Ini pakaian wangian untuk wanita. Jadi tidak boleh seorang wanita itu memakai wangian itu kecuali ketika ia berada di rumah. Kalau di rumah itu boleh, karena ia persembahkan untuk suaminya. Tapi kalau ketika dia keluar, ia tidak bisa memakai wangian. Kenapa? Karena dengan wangian itu, maafkan, laki-laki di luar sana mencium wanginya perempuan yang ketika itu lewat bisa menimbulkan yang namanya syahwat. Maka ini yang dirasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berjalan lalu tercium oleh seorang laki-laki bau harumnya, maka ia itu sama seperti bersihnya. Baunya saja bisa menimbulkan dosa bagi wanita. Karena itu, karena wangi itu akan bisa menimbulkan syahwat bagi seorang laki-laki. Dengan tanda kutip, ada laki-laki yang seperti itu. Yang saudaraku, yang semoga Allah senantiasa berikan hidayah dimanapun saudara-saudara berada. Itu yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga dari rakaat sholat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat pendengar, nikmat mendengar. Jadi sehingga kita dapat mendengar
dari berbagai arah, dari berbagai sudut arah. Di bagian mana arah? Dari kanan suara bisa kita dengar, dari kiri suara bisa kita dengar, dari depan suara bisa kita dengar, dari belakang suara dapat kita dengar. Itulah nikmat yang Allah berikan. Maka sebagai syukur badan kita dengan nikmat yang Allah berikan itu kepada kita, maka tunaikanlah sholat asar yang dikatakan sholat kita fardu, dan Allah telah memberikan telinga kita ini. Telinga ini akan bisa digunakan hal yang baik, ia akan bisa dengar. Suara yang buruk juga ia bisa dengar. Kata-kata baik juga ia bisa dengar, kata-kata buruk juga ia bisa dengar. Maka antara mulut dan telinga ini sekutu, bersahabat. Ketika mulut berkata, maka telinga akan mendengar. Maka keselamatan diri kita jika telinga ini kita pergunakan, kita hati-hati untuk mendengarkan. Kalau biasa kita mendengarkan hal-hal yang baik, maka dari telinga ini akan masuk ke dalam hati. Karena salah satu jalannya masuk kebaikan atau keburukan itu melalui dengan telinga. Maka ketika yang baik, suara-suara baca Quran kita dengarkan, suara-suara dakwah kita dengarkan, suara-suara mengaji Al-Quran kita dengarkan. Maka jika Al-Quran kita dengarkan, maka Al-Quran akan masuk ke dalam hati. Jika di dalam hati sudah ada Al-Quran, maka hati adalah sebagai raja. Kalau raja sudah berbuat, maka tangan akan ikut berbuat. Kalau Allah di dalam hati, tiada Tuhan, hanya Allah, didengar oleh telinga dan dihayati di dalam hati, maka tiada Tuhan, hanya Allah akan timbul dari tangan. Tiada Tuhan, hanya Allah yang akan timbul dari kaki. Maka kaki akan melangkahkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Kalau sudah terdengar, termasuk dari telinga ini kalimat asyhadu an la ilaha illallah ketika azan mengkumandang. Maka jika hati sudah masuk dia ke dalam hati, maka kaki akan melangkahkan menuju masjid. Maka kaki akan melangkahkan untuk melaksanakan sholat itu. Maka dua pilihan, karena ini sumber masuknya dua hal kebaikan atau keburukan. Ketika kita sering mendengarkan nasihat baik, maka nasihat baik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan telinga sebaik-baiknya, karena telinga ini akan menjadi pertanggungjawaban kita dalam mendapatkan kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah nikmat penglihatan. Maka nikmat penglihatan ini bisa melihat dari tiga sisi. Kanan kita bisa lihat, kiri kita bisa lihat, depan bisa kita lihat. Cuman yang tidak bisa kita lihat itu hanya belakang. Maka sebagai nikmat syukur badan kita terhadap nikmat yang Allah berikan ini, maka kerjakanlah sholat maghrib 3 rakaat. Ini sudah merupakan orang yang bersyukur. Hikmah dapat syukur berarti ia melaksanakan sholat maghrib itu sebagai syukur, karena Allah berikan ia dapat melihat, ia dapat melihat depan, samping, kanan dan kiri. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Dan mata ini juga merupakan sumber jalan atau pintu masuknya kebaikan atau keburukan. Maka hati-hati wahai saudaraku untuk kita menggunakan mata kita ini, karena mata ini akan bisa mendatangkan kebaikan dan bisa juga mendatangkan kebaikan. Apa kalau kita melihat Al-Quran, kita baca Al-Quran, maka ini merupakan kebaikan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan panah beracunnya para setan. Nah, ini. Apa yang dikatakan Rasulullah? An-nazaru sahmun min sihamil iblis la'anahullah faman tarakahu khawfan minallahi azza wa jalla atahullahu imanan yajidu halawatu fi qalbi. Maka an-nazaru syahwat, pandangan mata yang menimbulkan syahwat itu merupakan racunnya syaitan iblis. Kenapa? Karena dengan pandangan akan menimbulkan pikiran akan berproses. Ketika proses, akal akan masuk ke dalam hati akan meresapi, maka tangan kalau dia meresapi hal yang buruk, maka dia akan bergerak kepada yang buruk. Maka saudaraku yang dirahmati Allah SWT, saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, maka pandangan ini ada 4 hal pandangan yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, pandangan itu yang bukan mahram. Sehingga pandangan ini kalau kita melihat yang bukan mahram kita, bukan istri kita, orang tua kita, adik kita, ini merupakan hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Ini yang dilarang. Yang kedua yang dilarang itu yaitu jangan melihat aurat wanita walaupun mahram kita sendiri. Ini dilarang. Aurat itu apa? Hal yang semestinya tertutup. Contoh, dia buka jilbab, terlihat leher, terlihat hal-hal yang sensitif nampak, itu dilarang. Melihat aurat walaupun itu mahram kita sendiri, walaupun itu kakak kita sendiri, sebenarnya itu jangan, dilarang. Jangan sempat terlihat oleh kita. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anak kita yang wanita tidak dibenarkan untuk melihat aurat mereka. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga yaitu memandang bentuk rupa yang tampan. Nah, ini laki-laki tampan saja dilarang untuk kita lihat. Kalau khusus lagi perempuan, kalau ada laki-laki tampan itu dilarang kita untuk lihat. Kenapa? Karena wanita ini akan bisa menimbulkan hal yang buruk di dalam pemikirannya, hal yang buruk dalam ingatannya. Maka ketika itu ada orang yang datang, ada laki-laki yang tampan datang, maka Rasul berikannya di belakang ketika orang-orang datang. Kenapa? Karena ini akan bisa menyebabkan hal-hal yang menyebabkan pemikiran
pemikiran-pemikiran perempuan itu akan pemikiran negatif dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir itu adalah hikmah daripada sholat, rakaat sholat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat perasa. Apa itu nikmat perasa? Ada 4. Kita bisa merasakan panas, kita bisa merasakan dingin, kita bisa merasakan manis, kita bisa merasakan rasa kecut. Jadi sebagai syukur badan kita terhadap nikmat yang Allah berikan ini, maka inilah yang kita kerjakan dengan sholat Isya secara berjamaah. Kalau kita makan, bisa kita cicipi makanan itu, kita tahu makanan itu apakah asam ataukah kecut. Lidah ini banyak fungsi. Kita bersyukur dengan hal ini. Seandainya Allah tidak berikan nikmat ini, tentu makanan kita tidak ada enak-enaknya. Nikmat itu tidak akan sempurna jika lidah ini tidak ada fungsi. Makan makanan itu tidak ada akan macam-macamnya. Buah-buahan itu tidak akan laku banyak dijual. Ada buah duku, ada buah kelengkeng, ada buah rambutan, ada buah durian. Itu karena sebab lidah kita ini punya rasa. Maka berguna semua segala buah-buahan, nikmat kita rasa. Kita makan jeruk, rasanya rasa jeruk, nikmat kita rasa. Istimewa yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan nikmat jika seandainya Allah tidak berikan kepada kita tahu mana panas, mana dingin. Tentu ketika ada api, kita pegang api itu, luka tangan kita, terbakar badan kita. Kita pegang. Kalau kita tidak beri, Allah berikan itu nikmat panas, maka ketika kita mengapi, hancur badan kita. Begitu juga kebalikannya, kalau Allah tidak berikan nikmat dingin, maka kita pergi ke kutub beku kita. Kita nggak tahu rupanya dingin. Nah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tentu nikmat inilah yang harus kita syukuri. Jika nikmat-nikmat ini yang kita syukuri, maka kita termasuk orang-orang yang muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kiranya hikmah daripada rakaat sholat 5 waktu. Maka saudaraku, janganlah pernah tinggalkan sholat 5 waktu, karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali saja orang yang meninggalkan sholat tanpa ada uzur, dengan sengaja, dengan kelalaian, maka Allah akan masukkan ia ke dalam neraka 1000 tahun. Perbandingannya, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kiranya di neraka itu sejenak aja, atau api yang membakar kita sedikit, kita tidak tahan, apalagi api neraka yang sangat panas. Kita pikirkanlah sekali-sekali tentang panasnya api itu, agar bisa mengajari diri kita untuk berhati-hati agar jangan sempat kita masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat juga sebagai pembeda antara kita orang yang muslim
orang yang bukan muslim. Ini yang disampaikan Rasulullah. Bainar rajul wa bainar kufr tarkas salat. Perbedaan kita orang muslim dengan orang kafir adalah sholat. Sholatlah sebagai pembeda kita. Hadirin saudara-saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang muslim secara kafah, secara keseluruhan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi